Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohma Hidayah dengan NIM 20050036001 akan memberikan penjelasan secara singkat tentang materi perkuliahan pada semester ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan dosen Bapak Khairul Huda yang mengampu mata kuliah Industri Kreatif. Materi yang pertama yaitu modal dasar dan aktor penggerak ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Terdapat 4 aktor utama penggerak ekonomi kreatif, yaitu komunitas, intelektual, bisnis, dan pemerintah. Industri ekonomi kreatif ini memiliki 2 jenis strategi. Yang pertama untuk menciptakan nilai, value creation strategi. Penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, strategi rantai nilai, value chain strategi. Rangkaian aktivitas bisnis yang bertujuan menciptakan dan membangun suatu nilai agar menghasilkan margin nilai tambah bagi perusahaan. Komponen inti disebut sebagai komponen utama pelaku ekonomi kreatif yang meliputi individu, kelompok, dan perusahaan yang menghasilkan produk. Kedua, komponen pendukung seperti kelompok kreatif, tenaga kerja kreatif, dan komunitas kreatif. Materi yang kedua yaitu keterkaitan industri kreatif. Pengertian industri kreatif. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009, industri kreatif adalah industri yang asalnya dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas beserta bakat yang dimiliki oleh individu dalam menciptakan kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan. Industri ini fokus dalam memberdayakan daya cipta dan daya kreasi individu. Karakteristik industri kreatif. Yang pertama, fluktuasi pertumbuhan nilai tambah terjadi hampir pada seluruh subsektor industri kreatif. Yang kedua, fluktuasi pertumbuhan nilai tambah tersebut diikuti oleh fluktuasi pertumbuhan jumlah perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi tidak setinggi fluktuasi pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, memiliki tingkat teknologi dan produktivitas modal yang relatif konstan. Klasifikasi industri kreatif. Yang pertama, aplikasi dan pengembangan permainan. 2. Desain grafis. 3. Film animasi dan video. 4. Arsitektur. 5. Desain interior. 6. Fashion. 7. Fotografi. 8. Kriya atau kerajinan tangan. 9. Kuliner. 10. Musik. Keunggulan dari industri kreatif. Yang pertama, munculnya bisnis startup. Yang kedua, percepatan inovasi. 3. Bisnis menjadi lebih kompetitif. Materi yang ketiga yaitu sumber daya ekonomi kreatif. Sumber daya ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep dalam bidang ekonomi di era ekonomi baru yang mengedepankan kreativitas dan informasi. Konsep industri kreatif memperkenalkan orang-orang berbakat dengan ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai elemen utama produksi. Perkembangan sumber daya ekonomi kreatif di Indonesia. Pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang makin intensif di semua lini kehidupan. Yang kedua, memacu percepatan proses globalisasi di bidang media, hiburan, finansial, transportasi, ekonomi, dan bisnis. Ketiga, ekonomi pengetahuan atau ekonomi kreatif. Materi yang keempat yaitu kondisi dan faktor pembentukan karakter kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide-ide baru yang relatif berbeda dengan yang sudah ada, baik dalam bentuk ide maupun dalam karya nyata. Inovasi yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru. Istilah baru di sini adalah orisinil. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari diri individu yang bersangkutan. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan.
Faktor-faktor yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu diantaranya dorongan dalam diri sendiri atau inovasi intrinsik, dan dorongan dari lingkungan atau motivasi ekstrinsik. Materi yang kelima yaitu manajemen kreativitas serta mengelola ide dan gagasan. Manajemen kreativitas mencakup pengetahuan berikut. Pertama, bagaimana menyelidiki ciri-ciri yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan gagasan. Kedua, bagaimana mendeklarasikan hak kekayaan intelektual dan mengubah idenya menjadi produk yang memiliki kesamaan. Kedua aspek keputusan adalah inti dari proses manajemen. Cara mengubah ide menjadi peluang. Sebuah ide dapat menjadi peluang serta ada beberapa cara untuk melakukannya, yaitu pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi, bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Mengembangkan ide dan gagasan. Mengembangkan ide dan gagasan dalam suatu usaha, diantaranya pertama, membangun kreativitas diri. Hal ini bertujuan untuk mempertajam pemikiran yang juga peningkatan kepekaan sesuatu pada diri kita. Kedua, melakukan brainstorming. Hal ini akan memudahkan mengembangkan gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Ketiga, belajar menjadi seorang inovator yang baik. Keempat, tidak menunda pekerjaan. Materi yang keenam adalah haki, konsep kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang pemilik bersifat permanen dan eksklusif. Macam-macam kekayaan intelektual, ada dua yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Dalam hak kekayaan industri terdapat hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta biasanya dipergunakan untuk beberapa jenis karya seni atau karya cipta seperti puisi, drama, karya tulis, film, patung, lagu, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri juga sudah memiliki kerangka hukum untuk menjamin haki. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Materi yang ketujuh yaitu kewirausahaan. Wirausaha dapat dikatakan sebagai orang yang sedang berjuang untuk berdiri sendiri, mengembangkan usahanya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Faktor keberhasilan kewirausahaan yaitu faktor peluang, faktor sumber daya manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor pengelolaan usaha, dan faktor pemasaran dan penjualan. Faktor-faktor kegagalan dalam kewirausahaan. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, tidak dapat mengendalikan keuangan. Ketiga, gagal dalam perencanaan. 4. Lokasi yang kurang memadai. 5. Kurangnya sungguh-sungguh. Materi yang ke-8 yaitu dasar-dasar bisnis Islam. Dasar bisnis Islam terdapat pada Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Nah, pandangan Islam tentang bisnis. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal supaya kehidupan mereka menjadi baik. Islam hanya menerima yang baik dan menolak semua yang buruk dari heterogenitas bisnis. Dan ini adalah salah satu keunggulan dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, Islam mengatur bisnis dengan sangat baik. Dari yang ke-9 yaitu etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah studi tentang individu atau organisasi yang terlibat dalam bisnis atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Perilaku moral yang dilakukan individu dalam melakukan kegiatan bisnis untuk mencapai tujuannya termasuk semua aspek yang mempengaruhi individu, perusahaan, industri, dan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, kebiasaan baik, dan penerimaan masyarakat. Pandangan Islam tentang etika bisnis. Islam memperbolehkan bisnis dengan ketentuan tidak ada dalil yang melarangnya. Karena jika dilihat, bisnis sama dengan kegiatan muamalah baik dalam proses transaksinya maupun etika manfaat yang diperoleh. Pandangan politik tentang etika bisnis. Menurut Ibnu Khaldun, politik membantu yang lemah dan
merangkul semua pihak, menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, mengentaskan paranus afin, dan menghindari tindakan makar. Materi yang ke-10 yaitu manajemen dalam bisnis Islam. Manajemen bisnis dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tahap-tahap manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan Islam di mana seseorang bisa melakukan manajemen dalam usahanya tanpa melanggar aturan Islam. Fungsi manajemen bisnis Islam yaitu yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga kepemimpinan, keempat koordinasi, 5 motivasi, 6 penggerakan, 7 pengawasan. Materi yang ke-11 yaitu organisasi bisnis menurut Islam. Organisasi bisnis Islam adalah keseluruhan koordinasi antara subsistem yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha yang didasari prinsip syariah. Tipe-tipe utama organisasi bisnis dalam ekonomi Islam yaitu kepemilikan tunggal, kemitraan atau syirkah, dan mudharabah. Materi yang terakhir yaitu 12 adalah marketing dalam Islam. Konsep pemasaran Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keaslian produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas atau gharar bagi pembeli, karena berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Itulah penjelasan secara singkat tentang materi perkuliahan pada semester ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.